Swastiastu. Siang. Hari ini saya memberikan materi terkait dengan aksi nyata TP3 penerapan prinsip multiple means of representation. Nama saya Pak Sumatandeka Juniawan, SPD dari SMP Negeri 1 Banjar. Adapun materi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama yang menjadi latar belakang adalah prinsip representasi dalam UDL mengacu pada penyajian informasi dan materi dalam berbagai cara. Guru menggunakan prinsip ini sebagai sarana untuk menjelaskan suatu konsep atau memberikan informasi. Sebagai contoh, studi sekolah dasar SD belajar mengenai 3 dimensi. Nah, guru dapat menjelaskan konsep ini melalui diagram 2 dimensi dulu yang digambarkan dengan tampilan 3 dimensi. Ketika menggunakan metode representasi ini, mereka berharap semua pendidik memahami bagaimana sikap diagram berhubungan dengan bentuk yang diwakilinya. Namun, metode ini diakses oleh pendidik dengan disabilitas yang cetak seperti gangguan penglihatan. Guru dapat mencoba untuk mengajar pendidik dengan menggunakan salinan tekstil dari diagram. Nah, gambar tekstil ini menunjukkan bagaimana suatu bentuk terlihat. Sebagai guru dalam mempresentasikan konsep bentuk 3 dimensi, membuat model 3 dimensi dari kertas. Di kertas dalam beberapa memberikan pemahaman yang jelas untuk pendidik penyandang disabilitas cetak tentang melihat bentuk utuh dari segi sisi, tepi, dan sudutnya. Selain itu, pendidik lain di kelas yang sama mendapat kesempatan untuk melihat benda dengan cara yang berbeda, untuk terlihat dalam kegiatan belajar, bukan hanya mengamati. Nah, inilah contoh dari gambar yang bisa diberikan dalam bentuk benda nyatanya dalam lipatan kertas, Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah prinsip representasi multiple means of representation. Itu ada 3 hal yang menjadi prinsip dasar UDL. Yang kedua, membahas mengenai usaha untuk melibatkan semua pendidik dalam hal menarik dan yang akan memotivasi mereka untuk belajar. Proses menerapkan prinsip UDL representasi ini dilakukan dengan 1. Menyajikan konten dalam berbagai cara, video, teks, atau grafik. Kemudian menyajikan konten dalam bahasa yang sesuai, bahasa isyarat, bahasa pengantar yang sesuai dengan konten. Mengabdikan pengetahuan mereka tentang topik tertentu terlebih dahulu sebelum mengajarkan konten baru. Nah, itulah prinsip representasi. Kemudian, cara lainnya bagaimana? Beberapa cara lain guru dapat menyajikan bahan ajar sesuai prinsip representasi adalah melalui handout dengan paragraf dan bagian video dengan teks, audio, dan deskripsi untuk visualisasinya. Presentasi PowerPoint dengan catatan bicara dan deskripsi gambar teks alternatif. Deskripsi teks alternatif adalah penjelasan tulis singkat tentang gambar yang diserahkan orang dalam presentasi. Deskripsi ini tidak muncul secara visual dalam presentasi, namun jika pendidik membaca salinan presentasi dengan pembaca layarnya, mereka dapat mengakses teks alternatif apapun yang telah ditambahkan penyaji ke gambar. Menurut deskripsi ini dapat membantu guru merencanakan pembelajaran. Saat menulis teks alternatif, guru memiliki kesempatan untuk memikirkan terlebih dahulu tentang elemen gambar apa yang mereka ingin menarik perhatian peserta didik dan mengapa gambar itu penting untuk dipelajari. Nah, kemudian lanjutnya Bapak Ibu, guru juga dapat menghasilkan sumber pelajaran yang mudah beradaptasi dengan kebutuhan akomodasi peserta didik. Misalnya, makalah yang dibuat di Microsoft Word, ada program berbasis teks lainnya yang mudah dicetak dalam bentuk braille atau dibaca dengan membaca layar. Format seperti PDF atau Google Docs kurang dapat diakses. Nah, itulah hal yang ingin saya sampaikan pada aksi nyata materi ini. Terima kasih. Om Santi.